Ya, Alia, gimana nih alasan kamu awalnya tertarik ikut ajang Miss Indonesia 2018? Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Saya ingin ikut Miss Indonesia awalnya karena saya dengar tentang Beauty with a Purpose, yaitu proyek sosial, dan di mana pageant ini sangat difokuskan bagi semua Miss-nya itu untuk melakukan sebuah kegiatan sosial. Nah, karena saya tertarik dan ingin membantu lebih banyak orang, makanya saya daftar menjadi Miss Indonesia. Sebenarnya cita-cita kamu tuh apa sih? Sebenarnya cita-cita saya dari kecil adalah menjadi pelukis, menjadi seniman, kemudian juga menjadi cendekiawan, bisa bikin buku atau nama saya disebut di buku, itu cita-cita saya dari dulu. Kalau passion kamu? My passion is in art actually, because I really love learning and also practicing art. Mulai dari melukis pastinya, kemudian menulis juga, saya sangat senang mempelajari menulis, kemudian seni tari juga saya sangat suka, dan akhir-akhir ini mulai menggali juga lebih banyak tentang seni menyanyi, seni musik. Oke, dari sekian banyak bakat yang kamu miliki nih, kira-kira nanti di Miss World 2018 apa sih yang bisa menarik perhatian juri? Kemungkinan akan menari atau menyanyi, tapi sepertinya lebih condong kepada menyanyi. Kenapa? Karena masa pembekalannya dan pembelajarannya itu juga tidak membutuhkan begitu banyak tools ya, atau alat-alat untuk menopang menyanyinya itu, tinggal berdiri terus nyanyi. Kemudian tapi kalau misalkan dibandingkan dengan menari, misalnya harus ada kostum, kemudian harus ada properti lainnya mungkin, atau melukis juga sama, harus ada kanvas, ada kuas dan segala macam. Jadi mungkin akan lebih condong ke menyanyi, seperti itu. Memenangi Miss Indonesia 2018 apakah menjadi batu loncatan untuk karir kamu? Menurut saya itu tidak sebagai batu loncatan. Saya melihatnya sebagai platform, karena Miss Indonesia ini kan diberikan anugerahnya, kepercayaannya oleh seluruh masyarakat Indonesia, didengar sama seluruh masyarakat Indonesia, sehingga sebuah kesempatan bagi saya untuk membantu dan menyuarakan semua keahlian dan suara-suara saya untuk masyarakat Indonesia, untuk membantu. Oh ya sih, begitu. Jadi bukan sebagai batu loncatan, tidak, tapi justru sebuah tanggung jawab. 3 kata yang menggambarkan diri kamu. It is active and creative and also contributive. Menurut kamu, masalah darurat yang ada di Indonesia dan dunia saat ini itu apa? Pertama Indonesia dulu. I think, boleh bahasa Inggris? Iya. Teradat ininya subtitle. Okay, I think one of the most pressing issues right now internationally is about climate change, because according to the 2014 Global Risk Report that I studied previously in my university as a college student, I read that climate change is number 2 on the highest risk of the world, after financial risks. So therefore, we need to actually put a lot more attention on our environmental issues, like for example, deforestation and also plastic pollution, etc. Because what we do right now, we are going to benefit later in life. What we do when we take care about our environment, our next generations and generations to come, they are the ones who are going to benefit it. So we have to invest our time and our care for our environment. Unless, if we don't do that, then we might not have a home anymore and the earth might perish. Terus sekarang setelah jadi Miss Indonesia 2018, apa yang udah kamu lakukan buat hal yang darurat tadi? Buat masalah environmental tadi ya? Even before Miss Indonesia, I think I have contributed just a little bit in the aspect of environmental issues and also plastic pollution. Kayak sebagai contoh, misalkan ketika saya menjadi relawan Sahabat Peduli Indonesia di Maluku Tenggara, di sana saya mengajar workshop tentang daur ulang. Kemudian juga waktu di Nepal juga ada workshop kesenian yang daur ulang juga yang sama.
Mungkin bedanya adalah modelnya dan outputnya. Tapi bahkan sebelum Miss Indonesia saja saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengadvokasikan dan juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang polusi, limbah plastik, seperti itu. Karena saya sebagai Miss Indonesia baru sekitar 2 minggu, mungkin belum ada aksi nyata yang belum bisa saya kedepankan. Namun saya bisa terus-terusan mengingatkan masyarakat, ayo kita harus lebih sayang pada lingkungan kita dan lebih sadar akan polusi, tentang lingkungan dan sebagainya. Seperti itu sih. Saya harap kedepannya lebih bisa terlibat untuk banyak kegiatan sosial yang menyelamatkan lingkungan pastinya. Semoga bisa terjadi. Oke. 2 minggu setelah jadi Miss Indonesia 2018, kesibukan kamu apa aja? Kesibukan saya setelah menjabat selama 2 minggu ini antara lain ada, makasih Mbak, antara lain ada diundang ke berbagai acara talk show, berbagai acara televisi, kemudian juga interview, ada photoshoot juga, seperti itu. Mungkin baru sebagai perkenalan Miss Indonesia, dan karena masyarakat Indonesia pastinya ingin tahu kan, ingin mengenal siapa ya yang akan mewakili kita di Miss World nanti. Jadi masih pada tahap seperti itu. Persiapan kamu untuk Miss World 2018? Persiapan saya bersama dengan Star Harvest Academy dan juga Star Media Nusantara telah merencanakan kedepannya untuk sampai November kira-kira ada banyak kelas-kelas seperti kelas public speaking, kelas character building, kelas talent juga. Jadi itu semua pembekalan untuk penilaian selama di Miss World ya, banyak kelas-kelas. Kemudian juga Project Beauty with a Purpose juga kami sedang rutin-rutinnya diskusi dan juga brainstorming untuk apa kira-kira project yang akan kami lakukan untuk Beauty with a Purpose. Kontes kayak gini menurut kamu kayak gimana? Karena kan masih ada anggapan kalau kontes ini tuh hanya mengandalkan kecantikan. I see. I can understand. I can totally understand about where that point of view coming from, because you see from the first impression is this beauty queen from the cover of a magazine or from photo shoot that they're pretty. Actually, no, when beauty queens win in the competition, it's not just about the looks or appearance, because beauty is a very lucrative term. I myself, coming from an experience as a visual artist, I understand completely that beauty is very different, can be very different to ranging perspective. Bisa aja nasi goreng dibilang cantik tapi saya nggak dibilang cantik, sangat beda-beda. Ini telur juga, ini cantik banget tapi saya nggak cantik, ya kan? Jadi yang diperjuangkan di beauty pageant itu bukan kecantikan fisik, tidak, tapi melainkan bagaimana orang tersebut, perempuan tersebut bisa mengolah semua keahliannya dan juga kemampuan dirinya untuk menjadi perempuan yang baik, lebih baik lagi. Dengan demikian menjadi panutan bagi perempuan-perempuan di masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Dan orangnya sendiri pun dalam berkompetisi di beauty pageant itu menjadi termotivasi untuk mengembangkan diri agar lebih siap untuk menghadapi dunia kerja kemudian hari. Karena nggak semua beauty queen itu mau dia menang atau hanya finalis aja menjadi orang atau figur di dunia entertainment. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesional di bidang-bidang seperti psikolog, pendidikan, ada yang jadi menteri mungkin juga. Jadi tidak semuanya menjadi orang-orang cantik yang di depan cover majalah, enggak. Itu benar-benar sebuah ajang untuk mengolah diri, menjadi panutan bagi masyarakat, seperti itu. Menurut kamu dari ajang ini apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki lagi? Menurut saya semuanya udah baik ya. Kenapa ya? Ini bukannya peres atau muji-muji semua, tapi jujur saya sangat menikmati semua proses karantina, audisi, dan gak ada beban. Bener-bener selama karantina pun I really have fun. I met a lot of new people, made new friends, learn new things. Jadi benar-benar menurut saya nggak terlalu banyak ya yang harus di-improve lagi. Ya mungkin kedepannya untuk penjadwalan waktu mungkin ya, supaya tidak terlalu capek, finalisnya tidak terlalu lelah, dan juga menjadi fit, selalu seger setiap saat. Itu jangan sampai terlalu padat jadwalnya. Tapi ya it's okay, it's alright, because berkaca dari dunia nyata kan kita
juga pasti selalu ada waktu atau fase-fase di mana jadwal kita sangat padat dan perlu mengadaptasi yang cepat untuk jadwal-jadwal yang padat itu. So it's actually pretty fine, and I wouldn't advise anything that much to improve. So we're doing great. Kamu tertarik gak ke dunia entertainment? Misalnya nanti jadi penyanyi atau jadi pemain film atau pemain sinetron? Oh, to join entertainment, I think right now I am not in a place or in a position to say I am interested or not, because I am not exposed enough yet. I have not spent enough time in entertainment yet to actually decide whether if I want to continue or not. But what I am willing to do is learning a lot more about public speaking, learning singing more, and learning how to be a public figure, an entertaining person for the society. And then maybe if I have enough knowledge, then I can decide mau nggak ya lanjutin gitu. So I still need a lot of things to learn. Pandangan kamu tentang perempuan Indonesia? Nah, saya memiliki definisi sendiri sebenarnya untuk perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia itu cerdas, peduli, dan mengkontribusikan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Dan perempuan Indonesia itu tidak peduli apapun warna mata, warna kulit, atau warna rambutnya, karena kecantikan yang asli Indonesia itu dilihat dari hatinya yang berpegang teguh pada Pancasila dan juga melihat seluruh kebudayaan Nusantara sebagai sumber inspirasinya setiap hari. Menurut saya itu adalah cantiknya perempuan Indonesia. Kalau wanita di Indonesia dibandingkan di negara lain? Perbandingannya dengan negara lain? Iya. Menurut saya keunggulan yang perempuan Indonesia ada pada keberagaman budayanya kita. Kita ini kan ada begitu banyak suku, budaya, keturunan, dan juga dilihat dari budaya sendiri ada satu budaya aja bisa ada berbagai macam tarian, berbagai macam lagu daerah. Dibandingkan dengan negara lain mungkin yang hanya beberapa saja, tidak seberagam kita. Jadi keberagaman kita ini bisa menjadi senjata bagi kita untuk lebih memahami pluralisme dan juga memahami perbedaan yang hadir dari negara lain. 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Pandangan kamu tentang keberagaman di Indonesia? Ya, keberagaman itu sangat penting dan saya sangat mengapresiasi keberagaman. Misalnya bila saya boleh beranalogi, nih ada lukisan di sebelah saya kan. Lukisan ini bisa menarik karena ada guratan yang beragam dan juga warnanya macam-macam, juga semuanya sama. Ya, keberagaman di Indonesia juga sama seperti ini, layaknya sebuah lukisan atau mahakarya yang indah, karena semua bisa menjadi satu paket karena keberagamannya itu. Pesan khusus untuk generasi milenial di Indonesia? Wah, pesan khusus ya, apa ya? Saya pikir-pikir dulu. Nanti di-cut boleh? Iya, pasti diedit. Oke. Pesan saya untuk para pemuda Indonesia, cukup mudah ya, tidak ribet-ribet. Saya ingin memotivasi semua pemuda Indonesia untuk terus mengasah keahlian dan juga kekuatan yang kita miliki. Kita semua memiliki passion yang berbeda-beda di bidang kita masing-masing tentunya. Jadi ayolah terus semangat belajar, mengasah, dan menjadi the best version of yourself every day. And also therefore when you face any certain challenges in your life, misalkan melihat adanya sebuah kejadian yang negatif atau Anda merasa sedih, ya gak apa-apa karena hidup itu selalu berputar. Jadi teruslah fokus kepada tujuan Anda, apa yang ingin Anda capai sebagai cita-cita, karena semua rasa-rasa sedih dan rasa down-nya itu juga menjadi sebuah proses pembelajaran. Ada salah satu quote dari salah satu penulis favorit saya, yaitu Rainer Maria Rilke. Penulis tersebut mengatakan, "Why would you want to avoid any kind of depression or sadness when you don't know yet what are the things that they have accomplished within you?" Ya, jadi berkaca dari situ, bahkan semua
semua kejadian yang menyedihkan dan negatif pun bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jadi ayo pemuda kita fokus untuk selalu aktif, selalu kreatif, selalu kontributif ke masyarakat, dan pantang menyerah di hadapan negatif apapun. Terima kasih.